2024. Kita bersyukur karena sampai detik ini Tuhan masih memberi nafas hidup bagi kita, sehingga kita dapat berkumpul untuk merayakan tahun baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita memasuki tahun baru, tahun 2024, pernahkah kita merasa bahwa waktu itu berlalu begitu cepat? Kita masih mengingat tahun lalu saat kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dan saat ini tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru lagi, tahun 2024. Beberapa hari yang lalu, si patulak kam mama dia banua, nawa mama pengkarangan rakisanga tutuang Buddha, allo raka mak kurang-kurang, anna taunnya tede mala istirahat. Mungkin pemahaman ini bukan cuma dirasakan oleh mama, tetapi juga oleh beberapa jemaat Tuhan saat ini. Hal ini menandakan bahwa waktu itu sangat singkat dan cepat berlalu. Karena begitu cepatnya waktu berlalu, terkadang kita merasa ada waktu yang hilang begitu saja. Saudara-saudara yang terkasih, singkatnya waktu juga dapat kita lihat dari berbagai peristiwa kematian yang dialami manusia. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak seorang pun yang dapat tawar-menawar dengan kematian. Kisah kematian almarhumah Mama Ani kembali menyadarkan kita betapa singkatnya waktu di dunia ini. Sama seperti dalam Ayub 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat hidupnya dan penuh dengan kegelisahan. Sekarang kita masih bisa bersuka cita bersama dengan keluarga, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi. Tetapi sesaat kemudian kita tidak tahu kapan waktu Tuhan memanggil kita dan kapan cerita kita berakhir di dunia ini. Itu sama seperti bunga yang disiram di pagi hari dan layu di waktu petang. Musa, seorang abdi Allah yang berhikmat, juga menyadari singkatnya hidup manusia. Dan di tengah kesadarannya itu, umat Israel justru memberontak kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut di padang gurun saat Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Melihat pemberontakan bangsa Israel, Musa lalu berdoa kepada Allah. Ia memohon belas kasihan Allah kepada bangsa itu. Dan dalam bacaan kita saat ini, ada dua hal yang menjadi inti dari doa Musa. Yang pertama, ia meminta hikmat kepada Allah agar ia dapat menghitung hari-hari hidupnya sehingga memperoleh hati yang bijaksana. Dalam ayat 12 dapat kita lihat pembacaan kita. Pemazmur menyadari betul betapa pentingnya menggunakan waktu dalam hidup ini melalui hari-hari yang kita jalani. Saudara-saudara, menghitung hari bukan berarti secara sederhana kita mau menghitung sudah berapa lama saya hidup di dunia ini. Misalnya saya sudah hidup 22 tahun.
atau ada yang 40 tahun, atau ada yang 50 tahun. Tetapi menghitung hari dalam bacaan ini dengan bijaksana merupakan hasil kualitas waktu yang kita sudah jalani. Tentunya kunci utama dari kualitas ini adalah panggilan melakukan kehendak Allah. Artinya kita selalu berpikir, apakah hari ini saya sudah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hari ini saya sudah berbuah? Apakah hari ini saya sudah menjadi berkat untuk semua orang? Pemazmur menempatkan Allah sebagai guru untuk mengajar ia menghitung hari-hari hidupnya, supaya ia tidak melupakan Allah dalam setiap perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, mengapa Musa meminta hikmat untuk menghitung hari-hari hidupnya? Bukankah Musa bisa meminta hal yang lain? Ia bisa saja meminta kuasa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi mengapa ia meminta hikmat untuk menghitung hari-hari hidupnya sehingga hatinya menjadi bijaksana? Musa meminta hikmat untuk menghitung hari-hari hidupnya supaya ia siap menerima setiap peristiwa, baik penderitaan dan kebahagiaan di hari-hari hidupnya yang mendatang. Saudara-saudara, sanggupkah kita meneladani sikap Musa? Sanggupkah kita untuk tidak hanya meminta berkat sukacita kepada Tuhan, sedangkan kita sendiri tahu bahwa dalam menjalani kehidupan bukan hanya suka yang akan kita lalui, ada duka, ada penderitaan. Sanggupkah kita sama seperti Musa? Di malam tahun baru ini kita meminta hikmat kepada Allah supaya hati kita disiapkan melewati setiap peristiwa yang akan kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, kita dianugerahi waktu yang sama dari Tuhan. Hanya bagaimana memanfaatkan waktu untuk hidup berkualitas dan respon setiap orang yang berbeda-beda. Sama seperti perumpamaan tentang talenta, jika kita ingat ceritanya, setiap hamba diberi talenta masing-masing, dan ada hamba yang mengerjakan talenta itu sehingga mendapat laba, tetapi ada juga hamba yang malas, tidak mau mengerjakan talenta itu. Ia menguburkan talenta itu sehingga ia tidak berlaba, dan akhirnya hamba itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Memasuki tahun baru 2024, kita sudah diberi waktu dan talenta dari Tuhan, sehingga kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan agar waktu dan talenta itu benar-benar kita hidupi, kita jalani dengan penuh bijaksana, sehingga waktu kita berkualitas di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam doanya pemazmur memohon belas kasihan Allah agar ia kembali menyayangi umatnya, sehingga mereka dapat bersuka cita seimbang dengan hari-hari penindasan dan tahun-tahun mengalami celaka. Dalam menjalani hari-hari hidup, kesedihan dan sukacita silih berganti. Duka cita baru saja kita alami. Jemaat Gerbang Mesbah Salulosa, secara khusus keluarga Papa Ani, kehilangan salah seorang yang dikasihi. Tetapi sukacita yang lebih besar digantikan oleh Tuhan melalui
perjumpaan Kakak Ani dengan keluarga, dengan jemaat Gerbang Mesbah setelah beberapa tahun berada di tempat lain dalam tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Begitu nyata kuasa Tuhan terjadi, sehingga duka cita yang kita rasakan justru digantikan dengan sukacita yang begitu besar. Juga menjadi kesaksian kita bersama melihat kuasa Tuhan atas segala usaha dan pekerjaan kita, secara khusus usaha di sawah. Beberapa saat yang lalu, secara persekutuan hamba-hamba Tuhan datang di gedung gereja bersama-sama berdoa, mendoakan pergumulan tanaman padi yang rasa-rasanya akan gagal panen tahun ini. Tetapi kita mengakui kasih Allah, kita melihat mujizatnya. Hampir semua jemaat sudah mengambil, sudah merasakan berkat Tuhan melalui panen padi. Dan tak demesa umat Tuhan di jemaat Gerbang Mesbah yang mengeluh karena gagal panen. Dan malam ini kita buktikan, kita datang membawa persembahan syukur pesta panen kita di hadapan Tuhan, yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, menjalani tahun 2024 yang masih sangat rahasia bagi kita, mari kita tetap memohon belas kasihan Allah agar Ia tetap menyayangi kita selaku umat pilihannya, sehingga dalam menapaki hidup di tahun baru ini kita diberi hikmat untuk menghitung hari-hari hidup kita dengan bijaksana. Jalanilah hidup yang Tuhan anugerahkan dengan menambah kualitas iman di tahun 2024 yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati umatnya, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.